hadirkan narasumber yang betul-betul memahami bagaimana cara menulis yang baik, kemudian memahami keredaksian. Assalamualaikum enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan. Kembali lagi di SBS Channel. Terima kasih udah klik video ini. Tonton video ini sampai habis ya. Jangan kemana-mana, biar kami aja yang cari informasinya kemana-mana. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe yang ada di bawah video ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Samsul Bahri Samin, tentunya di SBS Channel dalam program cara praktis mengelola majalah dinding. Pada video kali ini merupakan video bagian ketiga. Kita akan lanjutkan video bagian 2 yang kemarin membicarakan tentang bagaimana merekrut anggota yang akan disiapkan untuk mengelola majalah dinding. Nah, pada bagian 3 ini kita akan bahas bagaimana memberikan pelatihan kepada pengelola majalah dinding yang sudah mendaftarkan diri secara sukarela untuk mengelola majalah dinding sekolah ataupun majalah dinding kampus maupun pondok pesantren. Jangan kemana-mana, tetaplah di SBS Channel. Sahabat-sahabat pencinta mading di mana saja berada, pada bagian 3 ini kita akan bahas tentang bagaimana memberikan pelatihan kepada para pengelola majalah dinding. Nah, pada bagian 2, video bagian 2 sudah kita sampaikan bahwa para pengelola majalah dinding ini, para calon pengelola majalah dinding ini, mereka kita berikan kesempatan mendaftar secara sukarela tanpa ditunjuk, tanpa dipaksa oleh pihak sekolah. Mereka sudah mendaftarkan dirinya untuk ikut sebagai calon pengelola majalah dinding. Nah, tentu saja kita memahami bahwa pada saat mendaftar, umumnya para siswa ataupun mahasiswa ini belum memiliki pemahaman yang cukup untuk pengelolaan majalah dinding yang baik dan profesional, karena yang kita inginkan adalah bagaimana melahirkan sebuah majalah dinding yang betul-betul dikelola secara baik, terukur, kemudian sistematis dan layaknya seperti media profesional lainnya. Nah, untuk proses pelatihan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengelola majalah dinding atau oleh pihak sekolah. Yang pertama, siapa yang akan memberikan pelatihan ini? Artinya, untuk menjadi instruktur atau narasumber pada pelatihan ini haruslah para praktisi, terutama para jurnalis yang memahami kaidah-kaidah jurnalistik secara baik. Artinya, bukan saja mereka yang punya kemampuan menulis berita yang bagus, tetapi mereka juga memiliki pemahaman yang baik tentang keredaksian. Karena majalah dinding ini walaupun hanya tempelan-tempelan kertas mungkin di dinding atau di papan yang ditempelkan di dinding, namun pengaruhnya hampir sama saja dengan media profesional lainnya. Bedanya di media yang kita terbitkan di mading ini, ya pembacanya adalah warga sekolah atau warga kampus ataupun warga pondok pesantren. Kecil sekali masyarakat yang akan membaca, paling masyarakat yang sedang berkunjung ke sekolah. Nah, oleh sebab itu, karena ini berkaitan dengan pembaca
dari berbagai latar belakang pemahaman, maka para pengelola atau calon pengelola majalah dinding ini harus di awal mendapatkan pemahaman yang baik tentang jurnalistik. Nah, saya ingin tegaskan bahwa selama ini ada kecenderungan pihak sekolah atau para pengelola majalah dinding lebih fokus kepada tampilan. Bagaimana tampilan madingnya menarik, bagaimana enak dipandang. Itu penting, tetapi itu adalah bagian terakhir sebetulnya, karena yang kita akan hadirkan itu, yang akan kita tempelkan itu merupakan hasil produksi buah karya dari tim yang sudah ditunjuk sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sekedar menambah wacana atau menambah pemahaman kita dalam hal pengelolaan majalah dinding ini. Pada bagian awal saya juga sudah singgung betapa banyak majalah dinding di sekolah yang terbitnya tidak beraturan. Begitu ada karya diterbitkan, kemudian begitu tidak ada karya majalah dindingnya kosong, atau sebuah karya yang sudah diterbitkan berbulan-bulan tidak diganti-ganti karena tidak ada karya baru yang menjadi pengganti karya yang sudah diterbitkan di majalah dinding. Kemudian karena tidak ada edisi dan tidak ada keteraturan dalam penerbitan, tidak pula memunculkan daya tarik atau tidak pula memunculkan daya pikat, ya, tidak ada daya pikatnya karena tidak ada magnet yang mampu menarik minat siswa untuk singgah membaca mading. Nah, jadi hadirkan narasumber yang betul-betul memahami bagaimana cara menulis yang baik, kemudian memahami keredaksian. Karena pada pelatihan inilah nanti diberikan kepada calon pengelola terutama tentang materi-materi jurnalistik. Di antaranya materi-materi inti adalah pemahaman tentang jurnalistik secara umum. Apa itu wartawan, apa itu tugas wartawan. Nah, itu pemahaman awam atau pemahaman umum yang perlu disampaikan kepada calon pengelola mading. Kemudian pada umumnya mereka yang memilih bergabung jadi pengelola mading ini, mereka punya kemampuan dalam hal penulisan, namun belum memahami bagaimana cara menulis yang baik. Maka ada satu materi tentang bagaimana cara menulis berita yang kita kenal pada jurnalistik secara umumnya ada 5W 1H. Apa itu 5W 1H? What artinya apa? Apa yang terjadi? Kemudian who, siapa? Siapa yang terlibat di pemberitaan itu? Who di sini bisa dalam bentuk orang ataupun benda. Misalnya ketika terjadi tabrakan dua kendaraan, maka who-nya bisa jadi mobil dan motor. Nah, who. Kemudian when, kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Selanjutnya where, di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Nah, dan yang terakhir why, mengapa peristiwa itu terjadi? Dan 1H adalah how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, saya tidak akan jelaskan secara lengkap hal ini karena nanti ada sesi khusus, ada materi khusus tentang menjelaskan kaidah 5W 1H dan kaidah-kaidah jurnalistik lainnya terkait pengelolaan majalah dinding. Yang saya ingin fokus pada materi ini adalah bagaimana dalam pelatihan itu siswa atau mahasiswa yang terlibat sebagai tim pengelola majalah dinding memahami bagaimana struktur dalam menulis berita. Kemudian para calon pengelola majalah dinding ini juga diajarkan bagaimana teknik wawancara. Nah, bagaimana menghubungi narasumber, bagaimana berhadapan dengan narasumber, bagaimana setelah selesai wawancara, semuanya diajarkan kepada calon pengelola ini agar mereka ini punya keberanian untuk berhadapan dengan
siapa saja yang akan menjadi narasumber di majalah dinding. Kemudian materi yang tidak kalah pentingnya adalah kode etik jurnalistik, karena karya yang kita terbitkan ini adalah karya yang akan dibaca oleh seluruh orang. Siapa saja boleh membaca. Siapa yang melintas misalnya di dekat mading, atau mungkin orang luar yang bertamu ke sekolah, dia melintas di mading, dia berhak membaca. Jadi siapa saja adalah pembaca mading. Nah, oleh sebab itu para pengelola harus mengerti kode etik apa dan bagaimana pemberitaan yang boleh dan tidak boleh diberitakan. Sebab rekan-rekan sekalian, para pencinta mading, kalau mading kita sudah diminati oleh pembaca, sekecil apapun masalah akan bisa menimbulkan masalah yang sangat besar. Saya ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang kisah yang kami rasakan dan kami alami ketika mengelola majalah dinding di salah satu SMK di Kota Pekanbaru. Pada saat itu, pada saat penerbitan, kita biasanya ada salah satu topik kita atau rubrik kita itu adalah tebak yuk. Ya, tebak yuk itu bisa berarti TTS, ya, teka-teki silang, bisa jadi dalam bentuk ungkapan, pertanyaan dan sebagainya. Nah, pada saat itu ada dalam rubrik tebak yuk itu oleh siswa kita pengelola mading membuatkan sebuah pertanyaan yang ringan, ya, yang rasanya tidak mungkin memicu konflik, tetapi karena mading ini sudah nempel di hati siswa, hal-hal sekecil apapun jika itu bermasalah bisa menimbulkan petaka bagi pengelola majalah dinding. Nah, kisahnya begini. Di pertanyaan tebak yuk itu dituliskan sapi. Sapi apakah yang bisa bicara? Nah, mungkin teman-teman juga akan berpikir, sapi apakah yang bisa bicara? Nah, di luar dugaan kami sebagai pengelola majalah dinding waktu itu, ya, pada hari Senin, jadi mading kita itu kita kerjakan Ahad pagi, biasanya selesai Ahad siang, langsung kita tempelkan, nanti siswa akan baca setelah selesai upacara Senin. Dan itu siswa biasanya membacanya antri. Disitulah kesenangan tersendiri bagi kami para pengelola majalah dinding. Tetapi pagi Senin itu menjadi petaka. Apa sebab? Karena salah seorang dari siswa yang membaca mading dan membaca tebak yuk ini tidak terima dengan pertanyaan itu. Tiba-tiba dia mengambil sepotong kayu dan langsung memukulkan ke dinding mading yang terbuat dari kaca. Akhirnya kaca berserakan, kemudian dia robek kertas itu dan dia marah. Nah, tentu kami kaget, ya, kami kaget apa yang dia marahkan. Ternyata setelah saya panggil, saya dekati, ternyata dia marah dengan pertanyaan itu karena dia menganggap pertanyaan itu mengejek orang tuanya. Nah, ini salah satu bentuk, ya, reaksi dari pembaca ketika kita kurang teliti dalam penerbitan pemberitaan di majalah dinding. Jadi saran saya, materi-materi yang berkaitan dengan bagaimana jurnalistik itu, kemudian bagaimana menulis berita, bagaimana wawancara yang baik, bagaimana kode etik jurnalistik, itu betul-betul diberikan kepada calon pengelola majalah dinding supaya mereka tidak salah langkah dalam pengelolaan majalah dinding. Sebagai penutup, percayalah kalau ini sudah dilakukan, ya, kalau ini sudah dilakukan, diikuti langkah-langkah ini dengan baik, maka akan melahirkan calon-calon pengelola majalah dinding yang qualified, ya, qualified dalam hal pengetahuan. Tapi jangan bersedih dalam perjalanannya nanti. Biasanya ketika kita rekrut 30-40 calon pengelola, yang paling bertahan atau yang paling jadi itu biasanya 10-15 orang saja. Nah, ini merupakan pengalaman yang
bisa kami bagikan pada bagian video ini. Simak terus SBS Channel karena kita akan terus menyampaikan berbagi pengalaman bagaimana mengelola majalah dinding yang praktis, yang diminati oleh pembaca. Dan satu hal jangan salah, bahwa mading bisa menghasilkan pendapatan bagi pengelola mading dan juga menghasilkan sesuatu bagi sekolah. Minimal mading bisa membiayai dirinya sendiri dan juga tim yang ada di dalamnya. Menarik bukan? Jangan kemana-mana, ikuti video-video kita berikutnya yang akan membahas lebih seru lagi tentang majalah dinding. Maka tetap simak SBS Channel. Dan saya Samsul Bari Samin, seorang jurnalis yang juga penulis buku Cara Praktis Mengelola Majalah Dinding, akan terus berbagi pengalaman dan insya Allah akan terus berbagi ilmu kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.